Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadila Agustina dengan NIM 2020301089 dari kelas C, Prodi Teknologi Elektromedis, Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari kelompok 1 sampai dengan 20 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen PPT saya. Baiklah, di sini ada 20 pembahasan materi. Untuk yang pertama yaitu materi tentang memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Pancasila, sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Untuk yang kedua yaitu tentang memaknai sejarah Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Makin canggih teknologi di masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses sesuatu. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka tentunya ada gap pemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembatani gap tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan sebuah karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun, harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai filosofi Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Dan dalam Pancasila terdapat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai aspek historis, filosofi, dan yuridis Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Berdasarkan pemaparan tentang historis, filosofis, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengartikan bahwa ketiga aspek
tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, suatu negara bisa terombang-ambing tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik. Suatu negara juga harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi perpecahan. Untuk materi yang keenam yaitu tentang menumbuhkan nilai-nilai sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu bisa melalui lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, dengan pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah. Dan yang keempat yaitu reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Untuk pembahasan yang ketujuh tentang implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital. Pada era revolusi 4.0 Indonesia akan mengalami perubahan yang besar dalam segala aspek kehidupan, khususnya teknologi. Segala sesuatu yang dilakukan akan berhubungan dengan teknologi modern, internet, dan kemajuan pemikiran manusia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dan generasi muda Indonesia perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam beraktivitas sehari-hari. Karena bukan tidak mungkin semakin canggih teknologi, semakin mudahnya pengaksesan internet, semakin bebas pula kebudayaan dan kebiasaan negara asing masuk ke Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, lupa pada nilai-nilai Pancasila dan tidak menutup kemungkinan generasi muda di masa depan memiliki karakter yang bebas, apatis, serta individualis. Untuk pembahasan yang ke-8 yaitu menjaga tradisi gotong royong masyarakat dan kekuatan Pancasila. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila dan nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa nilai dasar dari Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi dan pegangan hidup sebagai bangsa. Untuk pembahasan yang ke-9 yaitu tentang Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan. Namun, seiring dengan pertumbuhan bangsa ini, muncul berbagai masalah di dalamnya. Masalah-masalah di atas tidak mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia ini, sebab masih banyak lagi masalah selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, serta pengangguran. Semua masalah itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nilai Pancasila sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk pembahasan yang nomor 10 yaitu tentang Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila sebagai dasar nilai negara mengandung arti bahwa Pancasila memiliki landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang kedudukannya paling tinggi, yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi, segala peraturan yang ada harus berlandaskan dengan Pancasila. Peran Pancasila sendiri dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman
keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk pembahasan yang ke-11 yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu generasi bangsa di era digital. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut tentang manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, sosial maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu serta teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya, pembahasan nomor 12 yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber energi semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila, yang mana merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa, tentunya juga harus ikut berperan dalam menghadapi kemajuan iptek. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali rakyat Indonesia. Untuk pembahasan nomor 13, yaitu mengenai sila pertama menurut agama-agama di Indonesia. Pada dasarnya, setiap agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana damai, lahir batin tanpa harus menimbulkan konflik di tengah keberagaman agama di masyarakat. Keragaman agama merupakan sebuah ketetapan Tuhan bagi bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dirawat, serta itulah letak kekuatan dan keunikan dari bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya disyukuri. Namun, yang memicu terjadinya konflik relasi umat beragama, kesalahannya bukan terletak pada agamanya, melainkan oleh karena pemahaman agama atau teologi yang dangkal dan interpretasi terhadap teks suci secara keliru yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan kelompok agamanya, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi watak beragama yang fundamentalis dan radikal. Watak beragama yang demikian hanya akan merusak budaya, toleransi, dan kerukunan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Untuk pembahasan yang ke-14, yaitu tentang sila kedua Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selain itu, sila ini juga harus menjamin hukum yang adil dan makmur untuk masyarakatnya secara keseluruhan, utamanya demi penegakan hak yang bermartabat. Untuk pembahasan yang ke-15, yaitu mengenai sila ketiga Pancasila sebagai pemersatu umat beragama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Untuk pembahasan yang ke-16 yaitu tentang implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari umat beragama di Indonesia. Arti dari sila keempat ini adalah mengedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya yang memperjuangkan mudrat rakyat. Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, maka setiap kebebasan harus dipertanggungjawabkan. Untuk pembahasan yang ke-17 yaitu mengenai sila kelima menurut agama-agama di Indonesia. Pada implementasi nilai Pancasila pada sila kelima dalam pembahasannya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pada kegiatan di dalam kelas dilakukan diskusi ataupun kerja kelompok. Yang kedua di sekolah memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler
untuk mengembangkan diri pada siswa. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa peduli antar sesama maupun kepada kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme dengan memperkenalkan produk dalam negeri seperti baju batik. Untuk pembahasan yang ke-18, yaitu mengenai Pancasila sebagai pendidikan berkarakter generasi bangsa di era digital. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi era digital yang berkesinambungan dengan Pancasila. Yang pertama itu ada meningkatkan dan memperbaharui wawasan tentang internet dan gadget yang sering kita gunakan untuk sekarang ini. Yang kedua ada memantau anak saat menggunakan handphone. Yang ketiga ada membatasi waktu anak dalam bermain handphone. Yang keempat ada memberi masukan positif dan negatif dari gadget atau handphone. Untuk pembahasan yang ke-19 yaitu tentang menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Penguatan serta sinergitas Trisentra pendidikan sangat strategis untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasikan, dilestarikan untuk membangkitkan spirit nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini tak akan terlaksanakan jika sepenuhnya diserahkan pada pihak sekolah. Mengingat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, sehingga diperlukan strategi yang efektif agar penanaman nilai ini dapat terpatri selamanya, apapun eranya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang penerapan nilai Pancasila melalui toleransi antar umat beragama. Adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Jika ada kurang kesalahan kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.